Di sini saya, Askia Raisa, dengan nomor MPM 232170126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa aja sih yang mau kita bahas untuk materi sekarang? Yang pertama itu ada apa itu sumber daya alam, yang kedua ada klasifikasi sumber daya alam, dan yang ketiga ada potensi dan sebarannya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, keberadaan manusia penting dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam tersebut agar membawa kesejahteraan bagi manusia, dan segala sesuatu di alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusianya. Itu disebut sumber daya alam. Nah, teman-teman tahu nggak sumber daya alam di Indonesia itu sangat beragam? Apa contohnya? Nah, yuk kita bahas. Nah, di sini ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu ada dua. Yaitu yang pertama ada abiotik dan biotik. Nah, sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang fisiknya terbentuk benda mati di lingkungan kita. Kalau sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, seperti ada di gambar dalam PPT. Nah, kalau abiotik itu contohnya ada seperti air atau benda mati lainnya seperti batu-batuan dan mineral. Nah, yang kedua ada biotik. Nah, dalam foto tersebut ada padi dan hewan sapi. Nah, yang tersebut adalah berasal dari makhluk hidup baik tumbuhan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Nah, kalau tadi klasifikasi berdasarkan jenisnya, sekarang klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada sumber daya alam dapat diperbaharui, yaitu jenis sumber daya alam ini memiliki kemampuan untuk regenerasi atau pemulihan ketika persediaannya habis, maka dengan periode waktu yang sangat singkat dapat diproduksi kembali melalui proses mekanis, kimiawi maupun fisik. Nah, yang kedua ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau dipakai selama kurun waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama itu ada pohon. Nah, pohon termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat tumbuh kembali melalui proses penanamannya. Nah, apa sih kegunaan bagi manusia pohon itu? Nah, yang pertama ada sebagai bahan bangunan, yang kedua ada sebagai sumber oksigen melalui proses fotosintesis, yang ketiga sebagai bahan pangan dan obat. Nah, yang kedua di sini ada air, merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui melalui siklus hidrologi, yaitu proses penguapan, kondensasi, dan hujan yang terjadi terus-menerus di alam. Nah, kegunaannya bagi manusia yaitu ada untuk kebutuhan sehari-hari seperti menyuci, minum, masak, dan bisa sebagai sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang ketiga ada untuk irigasi pertanian agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, yang contoh ketiga di sini ada hewan, yaitu ayam. Nah, ayam termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat berkembang biak dengan cepat melalui proses reproduksi. Nah, kegunaannya bagi manusia apa sih? Nah, yang pertama ada sebagai sumber makanan seperti daging ayam, telur yang mengandung protein tinggi. Yang kedua sebagai sumber penghasilan terutama bagi peternak ayam, pedagang, dan petelur.
Nah, di sini ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama itu ada minyak bumi. Nah, kegunaannya bagi manusia itu apa sih? Sebagian bahan bakar kendaraan, misalkan bensin, solar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada contoh batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa pertumbuhan atau tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah dan mengalami proses pemadatan serta tekanan selama jutaan tahun. Nah, kegunaannya bagi manusia itu sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, yang ketiga itu ada emas. Nah, emas adalah logam mulia yang terbentuk dari proses geologi di dalam kerak bumi melalui pendinginan magma dan endapan mineral. Nah, kegunaannya bagi manusia itu yang pertama sebagai perhiasan dan simbol kekayaan seperti cincin, kalung, dan gelang, dan yang kedua ada sebagai alat investasi. Nah, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya atau jenis sumber daya alam ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Nah, yang pertama sumber daya alam materi. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya seperti kayu, emas, besi, dan batu. Nah, yang kedua ada sumber daya alam energi. Sumber daya yang dimanfaatkan energinya seperti energi pasang surut, sinar matahari, gas bumi, dan minyak bumi. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang berbentuk ruang. Sumber daya alam yang ini digunakan untuk tempat tinggal dan beraktivitas manusia. Contohnya seperti lahan, tanah yang digunakan untuk tempat tinggal manusia yang dijadikan rumah, bangunan, dan lain-lain. Nah, di sini ada potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, yang pertama itu ada hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil. Hutan tidak hanya berpotensi menghasilkan produksi kayu, tetapi juga potensi-potensi lain yang penting bagi kehidupan manusia. Nah, kegunaannya bagi manusia itu sebagai sumber pangan, obat-obatan alami dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua sebagai penyerap karbon dan pelindung lingkungan. Nah, yang kedua itu adalah laut. Nah, luas laut Indonesia mencapai sekitar 70% dari total wilayah negara, yang menjadikannya sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim terbesar di dunia. Nah, kegunaannya bagi manusia itu ada sebagai sumber makanan seperti ikan, udang, dan hewan-hewan laut yang lain. Nah, yang kedua ada sebagai jalur transportasi dan perdagangan internasional melalui kapal. Nah, yang ketiga ada sebagai tempat wisata bahari. Contohnya saja ada Raja Ampat. Nah, yang ketiga adalah tambang. Tambang potensi sumber daya alam di Indonesia di bidang pertambangan sangat luas dan beragam dengan berbagai macam mineral dan bahan tambang yang tersedia. Yang kaya akan mineral dan logam, potensi ini tersebar di berbagai daerah seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Alhamdulillah udah beres. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya ya. Sumber daya alam mencakup seluruh unsur lingkungan hidup baik hayati maupun non hayati. Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah seperti hutan, laut, tambang, tanah, air, dan udara yang mencakupi sekitar 52%. Nah, wilayah yang berfungsi sebagai paru-paru dunia serta sumber pangan dan obat laut menyimpan potensi besar seperti perikanan, kerang, mutiara, dan rumput laut. Nah, kekayaan tambang juga meliputi minyak bumi, gas, dan batu bara. Sementara tanah subur mendukung pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit dan rempah-rempah. Air dan udara juga penting bagi kehidupan dan pembangkit energi. Sekian dari saya, semoga pemaparan materinya bermanfaat untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.